Shalom TYC. Shalom. Ya teman-teman, bersyukur kita masih bisa beribadah hingga saat ini. Jadi sebelum kita mulai beribadah, sebelum kita mulai bernyanyi bersukaria, menyembah dan memuji Tuhan versi terbaikmu, yuk kita satukan hati, jiwa dan pikiran kita. Kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat dan kasih sayang yang Kau berikan kepada setiap kami. Hingga hari ini kami masih boleh beroleh kasih-Mu Tuhan. Hari ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Apapun yang kami dengarkan hari ini, apapun yang kami terima hari ini, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkaryalah Engkau di dalam kehidupan kami dan kami siap menerima Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita akan bernyanyi bersama-sama. Yuk, dimanapun teman-teman berada, mari kita bernyanyi dengan sukacita. Amin. Let's go. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin
Yes, Lord. We thank you, God. Yes. Kami datang sore hari ini, Tuhan. Yes, di hadirat-Mu, Bapa. Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Yes. Ku datang sujud di hadir-Mu. Hatiku hancur dan berseru. Dengan senang nafasku memuji, walau musuh datangnya bertubi.
katakan bersama-sama, Yesus, 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 kekuatanku, Yesus, 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 pembelaku, Yesus, 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 kekuatanku, Yesus, sekali lagi katakan Yesus, Terima kasih Bapak buat sore hari ini Bapak, kami masih dapat berkumpul bersama untuk beribadah. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak, agar hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan benar Bapak. Dan juga berkati teman-teman yang ada di seberang sana Bapak. Berikan mereka hati yang lembut, agar mereka dapat mendengar, memahami, dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Supaya suatu hari mereka dapat menjadi pemimpin di lingkungan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap untuk beribadah. Yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita ambil Bible kita di kanan. Ambil Alkitab atau handphone kalian, kita akan melakukan deklarasi. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Greater destiny. Thank you buat teman-teman Praise and Worship. Shalom TYC IFGF Medan. Selamat malam. Kita jumpa lagi di malam minggu yang indah ini. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya. Siapa di sini yang ingin jadi pemimpin? Ayo, teman-teman yang ingin jadi pemimpin, boleh chat di kolom chatnya. Saya mau jadi pemimpin, saya mau jadi pemimpin. Ya, kita yakin ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua akan jadi pemimpin pada suatu saat. Nah, pemimpin itu bukan berbicara tentang otoritas. Pemimpin itu bukan berbicara tentang kekuasaan. Tapi seorang pemimpin berbicara tentang menjadi teladan. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu. Saya sharing
hari ini untuk menjadi orang teladan yang baik, bukan karena saya hari ini seorang teladan yang baik. Tapi saya ingin kita semua sama-sama bisa belajar untuk menjadi teladan yang baik. Karena saya yakin dan percaya suatu hari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan diberi kesempatan untuk memimpin. Variasi memimpin itu banyak hal. Yang pastinya kita semuanya akan menikah, kita akan memimpin keluarga kita akan memimpin anak-anak kita, atau kalau kita dikasih kesempatan yang lebih besar, kita akan memimpin di pekerjaan kita, di lingkungan kita, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita sebagai anak-anak muda, untuk belajar bagaimana sih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar menurut Alkitab. Oke, mari kita buka 1 Petrus 5 pasal 5 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan untuk teman-temannya. 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat keempat, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sampai sini, ada yang mengerti atau tidak? Boleh dikasih komen ya. Sampai sini ada yang dapat apa dari ayat tersebut? Kalau yang saya dapatkan, kita ini harus menjadi teladan karena apa? Karena Yesus sendiri itu datang ke dunia, dia itu memberikan teladan yang sempurna. Dia datang ke dunia itu sebenarnya untuk mengajari kita bagaimana caranya menjadi seorang Kristen atau seorang yang percaya kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Kita sebagai orang Kristen pasti sudah sering dengar bahwasanya kita harus menjadi terang dan garam yang tujuannya menjadi berkat dan membawa kemuliaan di sekitar kita. Banyak dari kita sudah sering mendengarkan kata-kata ini, tetapi apa sih yang kita harus lakukan untuk menunjukkan bahwasannya kita ini jalan dalam firman Tuhan dan hidup kita patut diteladani oleh sekitar kita. Nah, kita tadi membaca di 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Di sini sudah dengan jelas menceritakan jangan sekali-sekali kita memerintah orang lain dengan keinginan, saya ulangi. Janganlah kamu sekali-sekali ingin memerintah orang lain yang dipercayakan Tuhan kepadamu tanpa kamu memberikan satu contoh atau satu teladan untuk kehidupan mereka. Di sini kita bisa melihat perbedaan seorang pemimpin yang memimpin dengan otoritas ataupun dengan kekuasaan yang dia miliki, tapi dia nggak menjadi contoh. Itulah yang banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Allah, kita itu harus menjadi seorang pemimpin yang bisa diteladani, sehingga suatu hari ketika kita cukup atau ketika kita siap untuk jadi pemimpin, anggota-anggota kita ataupun bawahan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu dapat mendengar dan mengikuti kita, bukan karena mereka segan, bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka merasa kita layak untuk diteladani, kita layak untuk diikuti. Ketika
mereka merasa begitu, berarti kehidupan kita itu sudah berhasil menjadi terang dan garam dalam lingkungan kita. Rasul Petrus mengajarkan kita untuk jangan arogan dan tidak untuk menguasai, tapi untuk melayani dan memberi teladan. Kata teladan ini kalau kita benar-benar simak, gimana sih caranya memberi teladan kepada orang lain? Contoh, kalau misalnya saya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, "Hei, kamu, tolong ambilkan itu." Itu saya memerintah dengan otoritas saya. Tetapi kalau misalnya saya menyuruh dia dengan, kita sebut saja namanya Budi. Budi, nah lain kali kalau misalnya saya membutuhkan pulpen, saya akan bilang, "Budi, tolong ambilkan pulpen, lakukan dengan cara begini." Nah, ketika kita lakukan, mereka bakal mengerti apa yang kita mau, itu satu. Kedua, ketika kita menghadapi orang yang salah kepada kita, misalnya si Budi, maaf Budi, saya hanya mengambil contoh. Jadi misalnya si Budi bersalah sama saya, kemudian saya marahin, "Kamu ya, kayak gini ya. Coba kamu gitukan dulu, jangan gitu kali." Nah itu orang Medan bilang kan. Nah si Budi bakal tahu saya sedang marah, saya sedang kesel, tapi kalau misalnya kesalahannya tidak terlalu fatal, tapi saya ingin memarahi dia tidak akan mengerti maksud saya apa. Bahkan terkadang kesalahan fatal pun, si Budi ini mungkin tidak mengerti kenapa saya marah-marah ke dia. Nah, ini saya marah-marah, ini contoh saya memarahi Budi dengan otoritas atau dengan kekuasaan saya, karena saya pemimpin dia. Tetapi berbeda kalau misalnya saya kasih tahu misalnya, "Budi, yang kamu lakukan itu sebenarnya sudah baik, tapi yang benar itu kayak begini." Saya kasih contoh kepada dia. Saya kasih contoh untuk melakukan pekerjaan ini kayak gini, 1, 2, 3. Hal yang Budi dapatkan, 1, dia tahu dia salah di mana. Kedua, dia belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ketiga, hubungan saya dengan Budi bukan hanya sebatas bos atau karyawan atau bawahan, tetapi hubungan saya dengan Budi itu, saya memiliki hubungan koneksi yang pribadi. Ya terserah dia menganggap saya sebagai seorang abang atau seorang teman dan sebagainya. Tetapi yang saya dapat pastikan, hubungan saya dengan si Budi ini memiliki hubungan pribadi. Saya mengajari atau saya memberi teladan yang baik untuk dia. Oke, kita akan belajar bagaimana caranya kita memberi teladan sebagai seorang pemimpin. Tadi saya sudah berikan contoh, sekarang saya akan spesifik di 3 poin. Poin pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri. Kenali siapa kita, baru kita bisa jadi pemimpin. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Siapa sih sebenarnya kita? Yang tahu boleh komen di chat. Kita sebenarnya adalah sebuah alat yang dipakai Tuhan untuk melayani sesama. Tanpa kita, Tuhan pun dapat melakukan pekerjaan Dia. Jadi ketika kita dikasih satu kesempatan untuk memimpin, jangan sombong. Karena tanpa kamu, Tuhan juga dapat melakukan pekerjaan ini. Jadi ketika kamu di posisi di atas, bukan berarti kamu itu hebat, tapi Tuhan hanya memberikan kesempatan. Saya ulangi lagi, Tuhan hanya memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita untuk memimpin. Karena Tuhan, kita hanya alatnya Tuhan, dan Tuhan ingin memakai kehidupan kita sebagai berkat. Jangan merasa besar ketika kita mendapatkan sebuah tanggung jawab yang besar ataupun sebuah jabatan. Karena tanpa kasih karunia daripada Tuhan, kita tidak akan ada di sini. Mengenal keterbatasan kita artinya memahami bahwa kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan
dan perlu melayani bersama-sama dalam sebuah komunitas. Kita perlu orang lain menjadi brothers keeper atau sister keepers kita untuk saling menjaga dan saling mengingatkan karena kita tahu kita terbatas. Nah, di sini jadi kita harus mengenal siapa kita. Kita ini alat Tuhan. Itu satu, itu poin paling penting, 1A. Kita ini alat Tuhan. 1B, siapa sih di manusia yang tidak ada keterbatasan? Yang kayak Superman. Superman juga ada keterbatasan, kryptonite. Ya takut sama batu hijau itu. Jadi siapa sih yang tidak ada batas? Semua orang punya batas, semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang namanya brothers keepers and sisters keepers. Tujuannya, orang-orang ini akan memberitahukan kita sampai batas mana kita boleh melangkah atau sampai batas mana kita tidak boleh melangkah. Nah, yang pastinya orang-orang ini kita dapat temukan di iCare, kita dapat temukan di gereja, atau bahkan kita dapat temukan di luar sana yang orangnya juga pengikut Yesus Kristus, atau kita sebut Kristen. Kita dapat belajar dari kehidupan mereka. Ataupun mereka dapat mengajari kita. Ingat, kita masih muda. Tidak ada yang namanya hebat, ataupun tidak ada yang namanya orang tua itu tidak mengerti zaman sekarang. Mungkin saya sendiri dulu pernah berpikir, orang yang lebih senior dari kita tidak mengerti zamannya kita. Ternyata bukan sepenuhnya salah, tapi ternyata begini. Di zamannya mereka menghadapi yang namanya musim kehidupan mereka di zamannya mereka. Ada masalah-masalah yang terjadi di zamannya mereka. Ada masalah-masalah yang terjadi di zamannya kita. Nah, kita mendengarkan nasihat mereka untuk belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah di zamannya itu. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita benar-benar harus mendengar, memahami, baru kita melakukan. Yang sering terjadi di anak muda itu kita mendengar, tidak mau memahami dan melawan. Itu termasuk saya sendiri, saya juga masih belajar. Tapi kita harus belajar, mendengar, memahami dan melakukan. Ketika kita melakukan 3 step itu, kita akan tahu sebenarnya orang tua itu ketika kasih nasihat, orang tua itu sedang kasih tahu apa yang terjadi di kehidupan mereka, supaya kita tidak melalui hal yang sama. Orang tua kita nggak mau kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Oleh sebab itu, dengarlah nasihat-nasihat orang tua. Kedua, walk the talk, atau lakukan yang kamu katakan. Yesus mengajari murid-muridnya melalui contoh hidupnya sendiri. Yesus tidak membuka kelas atau seminar untuk murid-muridnya. Yesus menunjukkan teladan hidupnya setiap hari bersama dengan murid-muridnya. Tidak sekedar wacana, tapi dilaksanakan. Yesus berkata dan dia melakukan. Sebagai pemimpin generasi, kita juga tidak cukup hanya dengan kata-kata indah, kita harus menunjukkan tindakan yang nyata. Di sini kita udah jelas Tuhan waktu datang ke dunia ini, sebenarnya dia kalau hanya mau menunjukkan ketuhanan dia tidak perlu susah-susah cari murid, 12 murid, terus mendengarkan curhatan orang yang ingin minta mujizat. Sebenarnya kalau dia mau menunjukkan ketuhanannya, dia tinggal kayak, kamu butuh apa? Terus, oke, saya kasih. Apa yang menurut kamu mustahil? Tring, terjadi. Jadi sebenarnya kalau Tuhan hanya mau menunjukkan hal-hal kayak gitu, gak usah Tuhan susah-susah. Tapi kenapa Tuhan harus lahir di palungan, kemudian mati di kayu salib? Tujuannya hanya satu, Tuhan ingin kasih tahu bahwasannya dia itu datang ingin memberi contoh. Ingin memberi contoh yang baik. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali tidak melakukan apa yang kita katakan. Mungkin kita masih belajar,
untuk melakukan apa yang kita katakan. Tapi dari kehidupan Yesus kita dapat melihat apapun Yesus katakan itu dia lakukan sesuai dengan apa yang dia katakan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus begitu. Kalau memang merasa tidak bisa melakukan, lebih bagus jangan banyak berkata-kata. Makanya ada istilah silence is gold. Nah, tapi teman-teman, di sini kita sama-sama belajar. Mungkin kita seringkali jatuh, kita tahu apa yang baik, apa yang salah, apa yang benar, apa yang salah. Terus kita kasih tahu teman kita, dan teman kita merasa, kamu aja belum kayak gitu. Kok kamu mau ngajarin aku? Tapi sebenarnya di sini, kembali lagi tadi saya bilang, sebenarnya kita di sini, semakin kita dewasa, kita harus semakin mengerti, memahami bahwasanya hidup ini adalah proses. Hidup ini adalah perjalanan belajar. Jadi aku yakin tidak ada orang yang hidup 80 tahun, habis itu dia mencapai yang namanya dia tidak pernah melakukan salah. Dia akan melakukan salah, tapi yakinlah kalau misalnya kita dekat sama sumbernya yang kita belajar di sini, sumbernya ada Yesus sebagai teladan kita. Semakin hari kita akan semakin seperti dia. Jadi ayo kita belajar step by step. Kira-kira kita renungkan hari ini, kira-kira apa sih yang selama ini saya tahu benar, dan saya mengajari teman-teman saya untuk melakukan hal yang benar, tapi saya sendiri belum melakukannya. Ayo teman-teman kita sama-sama flashback, kita sama-sama mengingat-ingat, supaya kita ke depannya kita bisa menjalani apa yang kita katakan. Jadi ketika kita bisa menjalani apa yang kita katakan, orang lain tidak akan meragukan kebenaran yang kita ucapkan. Ketika orang tidak meragukan, kita akan lebih mudah untuk menyampaikan kabar Injil ke teman-teman kita. Karena walk the talk itu atau melakukan yang kita omongkan itu artinya hidup dengan integritas. Tidak hanya bicara tapi ada buktinya. Orang tidak akan berubah ketika kita mengucapkan kata Yesus. Tetapi orang akan berubah ketika melihat Yesus ada dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Teman-teman kita tidak akan berubah kalau kita tiap hari mengucapkan atau menceritakan kebaikan Tuhan. Yesus itu baik loh, Yesus itu mati di kayu salib demi kehidupan kamu loh. Menebus dosa-dosa kamu loh. Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu menyediakan. Pokoknya Yesus itu baik. Ketika kamu ngomong-ngomong kayak gitu, orang butuh bukti. Orang akan mengenal Yesus ketika orang melihat ada teladan Yesus dalam kehidupan kita semua. Ketika ada itu, tanpa kamu kasih tahu Tuhan Yesus baik, bla bla bla, orang akan tanya, Anugrah, saya melihat kehidupan kamu berbeda ya. Apa sih resepnya? Padahal saya melihat kehidupan kamu tidak ada beda dengan teman-teman lain, juga ada pergumulan dalam kehidupan, juga ada masalah yang datang. Tapi kenapa kamu masih bisa sukacita, kamu masih bisa melayani Tuhan? Padahal kamu seharusnya fokus dong sama masalah kamu. Tetapi kamu nggak melakukan itu. Kira-kira resepnya apa sih? Nah, ketika kita bisa sampai tahap itu, Injil keselamatan itu akan jalan dengan sendirinya. Makanya sangat penting untuk kita menjalani apa yang kita katakan. Ketiga, receive the crown of glory, menerima mahkota kemuliaan. Ketika kita telah melakukan segala sesuatu untuk mengembalakan dan melayani domba-domba Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita benar-benar menjadi teladan bagi orang lain, Tuhan sendiri lewat firman-Nya telah berjanji bahwa kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Itu tadi kita udah baca di 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu
apabila Gembala Agung datang, Gembala Agung yang di sini yang disebutkan adalah Yesus Kristus datang kedua kalinya, kamu akan menerima kemuliaan yang tidak dapat layu. Kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Di sini berbicara tentang bukan pujian dari dunia, tetapi pujian dari Tuhan Yesus sendiri. Pujian dari dunia, kamu melakukan 10 kebaikan, mereka memuji kamu 10 kali. Satu aja kesalahan, dia akan melupakan 10 kebaikan yang kamu lakukan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, buat apa kita fokus untuk mengejar yang namanya pujian dari manusia? Karena pujian dari manusia itu bisa layu. Pujian dari Tuhan Yesus itu tidak akan layu. Itu sudah dijanjikan di firman Tuhan. Saya akan tutup dengan kata dari Billy Graham. We are the Bibles the world I reading. We are the crates the world is needing. We are the sermon the world is heading. Yang saya simpulkan dalam bahasa Indonesia mungkin, kekristenan itu ketika kita ingin menyampaikan kekristenan kepada teman-teman kita, sekitar kita, itu sebenarnya tentang kita, tentang saya dan kamu sebagai anak Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita jadi pemimpin, sangatlah penting untuk kita belajar untuk menjadi teladan bagi, pertama kita belajar teladan bagi diri sendiri. Ketika kita bisa belajar step 1 itu, kita melangkah di step 1 itu, kita menjadi teladan bagi diri kita sendiri. Yang lain-lain itu akan datang sendirinya. So, malam ini kita belajar 3 poin. 1 adalah mengenal diri kita sendiri. 2, lakukan yang kamu katakan. Dan 3, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini Tuhan, kita dapat belajar bahwasanya kita harus menjadi teladan untuk menjadi pemimpin. Tuhan, kita tahu kita banyak kekurangan, kita masih muda, kita sering melakukan kesalahan, bahkan kita sering tidak bisa melakukan apa yang kita katakan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, apabila kita berjalan dalam firman-Mu Tuhan, kita membaca firman-Mu, kita memahami firman-Mu dan kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengubahkan hidup kita semakin hari semakin mirip dan mirip atau serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Tuhan Yesus, berkati teman-teman yang di sana Tuhan, kami yakin dan percaya kalau misalnya kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan-Mu, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita secara luar biasa. Bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap kita tidak mungkin memimpin di lingkungan itu, tetapi kita yakin dan percaya ketika Tuhan melihat kita sudah ready, ketika Tuhan sudah memproses kehidupan kita untuk ready menjadi seorang pemimpin, Tuhan akan memberikan kesempatan itu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, tapi hamba-Mu yakin dan percaya firman-Mu akan berbuah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya kita katakan amin. Hai semuanya. Jadi gimana tadi tentang firman Tuhannya? Aku yakin pasti kita semua akan terberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Anugrah. Oleh Ko Anugrah, maaf Ko. Aduh. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, ibadah Super Sunday besok jam 10 pagi dan dapat diakses melalui channel YouTube IFJF Medan. Dan yang kedua,
doa malam. Doa malam kita adakan setiap hari Selasa pukul 7. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk berdoa bersama-sama, dapat meminta link Zoom-nya kepada Kak Grace Silalahi. Jadi yang ketiga, iCare. iCare kita adakan setiap minggu. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum memiliki iCare dan rindu untuk join iCare, bisa dapat menghubungi Bang Roni Manalo. Dan yang keempat, nah, buat persembahan umum dan persepuluhan, bagi teman-teman yang ingin memberi, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, ibadah TYC minggu depan kita akan dilayani oleh Kak Juli. So pastikan teman-teman ajak teman-temannya lagi supaya kita sama-sama dapat mengalami hadirat Tuhan. God bless you. Bye-bye. Oke, kasih tepuk tangan buat Kesya. Thank you. Juga thank you buat Ko Anugrah yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang diberkati? Wow, saya lihat ada ribuan di sana. Luar biasa. Baik, mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh menaikkan setiap puji-pujian. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami percaya ada satu kebangunan di tengah-tengah kehidupan anak-anak TYC di tempat ini. Ada satu kemajuan demi kemajuan, progres demi progres boleh terjadi. Tuhan, aku berdoa biar Tuhan boleh memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan boleh pakai mereka untuk menjadi teladan-teladan-Mu Tuhan. Pakai mereka untuk mereka boleh mengubahkan komunitas mereka, mengubahkan keluarga mereka, mengubahkan apapun yang sedang Tuhan tempatkan dimanapun mereka Tuhan. Dan hari ini aku berdoa biar Tuhan boleh tolong untuk setiap struggle, pergumulan demi pergumulan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan ide-ide, solusi-solusi baru di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami serahkan kehidupan anak-anak TYC ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anak TYC katakan amin. God bless you, selamat malam mingguan. Have a nice weekend, bye-bye.